Bis Corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, untuk Indonesia Raya. Bertemu kembali dengan channel Kas Berkah Corona atau KBK. Kali ini kita membahas cermin datar. Ya, seperti kalian ketahui, sifat-sifat cermin datar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pemantulnya datar, ya, seperti layar laptop atau ya kalian kenal tiap hari, layar HP. Dua, bayangan selalu tegak terhadap benda. Jadi kalau bendanya berdiri, bayangannya berdiri. Dan sifatnya berlawanan. Kalau bendanya nyata, selama ini yang kita kenal benda nyata, maka bayangannya pasti maya. Nah, yang mungkin perlu dijelaskan, kalau bendanya maya, bayangannya nyata. Nanti kita tunjukkan. Nomor 3, perbesaran selalu 1 kali dan bertanda negatif. Di sini perbesaran sengaja kita biarkan tandanya tidak diberi harga mutlak supaya hitung-hitungannya nanti ke belakang mudah. Pada video-video selanjutnya menjadi mudah maksudnya. Perbesaran 1 kali ini menyebabkan jarak benda selalu sama dengan jarak bayangan. Jarak benda itu S objek, sedangkan jarak bayangan SI image, ya. Tapi berlawanan tanda. Tinggi bayangan HI image juga selalu sama dengan tinggi benda H objek. Prosesnya adalah sebagai berikut. Di sini kita agak memperhatikan bahwa cermin yang kita butuhkan untuk bercermin agar bisa melihat bayangan kita seutuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki ternyata hanya separuh atau setengah tinggi badan. Prosesnya adalah sebagai berikut. Ini cermin datar menghadap ke kiri. Terus ini gambar petro, ini sebagai benda nyata dan ini bayangannya. Maya, bayangannya maya. Bendanya nyata. Tegak. Proses terbentuknya bayangan adalah sebagai berikut. Dari benda nyata ini, dari titik teratas boleh, terbawah boleh, dimanapun boleh. Karena setiap titik pada benda nyata ini bisa diambil, ya, bisa dipakai, digunakan. Tapi yang paling efektif diambil titik paling atas dan titik paling bawah. Kita ambil titik paling atas sendiri pada kuncir. Untuk bisa melukis bayangan diperlukan 2 sinar minimal atau 2 berkas cahaya. Sinar pertama datang tegak lurus pada cermin. Nah, seperti ini. Dikembalikan menjadi 1 aksen, berhimpit, ya. Datang ke cermin, dikembalikan atau dipantulkan berhimpit. Kita ulang. Nah, mengapa berhimpit? Karena sudut datangnya 0. Maka sudut pantulnya juga 0. Kenapa 0? Karena berhimpit dengan garis normal. Jadi kalau datang tegak lurus pada pemantul atau nanti pembias pada lensa, itu sudut datangnya 0. Nah, untuk cermin kalau sudut datangnya 0, sudut pantulnya 0. Karena hukum pemantulan sudut datang selalu sama dengan sudut pantul atau sebaliknya. Sinar yang kedua datang dengan sudut yang lain. Nah, ini biru. Dipantulkan menjadi 2 aksen. 2 dipantulkan menjadi 2 aksen. Mengapa? Ini alasannya. Nah, sudut datangnya 30, maka sudut pantulnya juga 30. Sudut datang adalah sudut antara garis normal, garis yang tegak lurus bidang pantul, ya seperti ini tadi. Sudutnya 30 datangnya, maka pantulnya juga 30. Nah, benda nyata itu ciri khasnya adalah merupakan titik datangnya sinar menuju cermin boleh, menuju lensa boleh. Dan menyebar ini, kalau dia dekat menyebar, kalau nanti jauh ya 2 sinar ini sejajar, itu aja. Kita ambil yang dekat, ini titik ini menyebar, dari titik sini menyebar, datang sinar 1 dan datang sinar 2.
Cahayanya sebagai berikut ya, kita tunjukkan. Datang ke cermin, nah, nyebar, dipantulkan nyebar. Nah, karena datang nyebar, dipantulkan makin nyebar, ya, tidak mungkin berpotongan di sebelah kiri cermin, maka perpotongannya di sini. Di sini. Nah, perpotongan, perpanjangan sinar pantul satu aksen dan dua aksen di sini merupakan titik bayangan. Di sini tujuan kita adalah membuktikan bahwa panjangnya cermin adalah setengah tinggi badan. Kita beri segitiga bantuan, walaupun sebetulnya ini sinarnya mantul ke kiri ya, tidak menembus cermin. Bantuannya adalah sebagai berikut. Nah, ini terbentuklah dua segitiga siku-siku. Yang pertama besar ini, yang kedua kecil. Segitiga besar siku-siku tadi dan kecil ini sebangun. Maka menurut matematika, sisi tegak yang besar dibanding sisi tengah atau sisi tegak yang kecil akan sama dengan panjang sisi datar yang besar, segitiga besar maksudnya, dan dibanding dengan panjang segitiga kecil. Sebagai berikut analisisnya. Ya. Tinggi bayangan ini HI ternyata sama dengan HO. HI sama dengan HO. Sama dengan ini tingginya. Sehingga HI diganti HO boleh seperti ini. HO atau HI yang diganti HO ini dibanding ini yang tegak di tengah ini, yaitu ini L panjangnya. Ini sudah tertampak setengah H ya, setengah H0 maksudnya. Sama dengan sini ya, dari sini 2SO dari ujung sini B aksen sampai B itu 2XO, karena dari sini ke sini SO dan SI sama dengan SO, maka ini 2SO dibanding ini dari sini adalah SO ya. Nah ini, sehingga HO dibanding L sama dengan 2SO dibagi SO. Bagi yang ahli matematika ini 2SO dibagi SO ya hasilnya 2. Dicoret seperti ini. Nah, sehingga dihasilkan kan HO dibagi L sama dengan 2. Maka L sama dengan HO dibagi 2 atau sama dengan panjangnya adalah setengah panjang cermin yang dibutuhkan adalah setengah tinggi badan untuk melihat bayangan tubuh seutuhnya ya, dari rambut sampai ke kaki. Jadi terbukti bahwa untuk melihat bayangan kita secara utuh di cermin datar hanya diperlukan setengah tinggi badan kita. Kalau tinggi badannya 180 misalnya ya, cukup 90 cerminnya sudah bisa melihat ujung rambut sampai ujung kaki. Ini bayangannya maya, bendanya nyata. Sebagai tambahan ya, karena bidang pemantul maksud saya cermin datar itu adalah datar, itu sama saja dengan jarak fokusnya F kecil tak terhingga, sehingga 1/F sama dengan 0, 1 dibagi tak terhingga itu 0, dan persamaan cermin umum 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 0. Nah ini 1/SI kita pindahkan ke ruas yang lain menjadi negatif, sehingga kita peroleh SI sama dengan min SO. Ini matematika biasa. Adapun perbesarannya adalah sebagai berikut. M magnitude sama dengan SI dibagi SO. HI dibagi HO juga boleh. Di sini kita ambil SI bagi SO. SI-nya adalah min SO. Ini ya. Dibagi SO. Ya SO dibagi SO itu 1. Kalau ini min ya, min 1. Min 1 kita biarkan saja. Saya lebih suka membiarkan tanda negatif. Yang penting kita jabarkan bahwa ini diperbesar 1 kali dan maya. Jadi tanda negatif ini maya. Karena apa? Bendanya nyata. Jadi kalau bendanya nyata ya, maka bayangannya maya seperti tadi. Kalau bendanya maya, bayangannya nyata. Nanti kita tunjukkan pada animasi berikutnya. Ini ya. Jadi sekali lagi hanya diperlukan
cermin setengah tinggi badan, sudah bisa melihat bayangan sepanjang atau seluruh tubuh, sekujur tubuh bisa dilihat seperti ini. Kemudian perbesaran -1 yang artinya diperbesar 1 kali dan maya kalau bendanya nyata. Kalau bendanya maya, nah kita tunjukkan. Selama ini kan benda maya itu masih penuh tanda tanya, apa sih benda maya? Nah di sini saya tegaskan, ini untuk kajian selanjutnya, benda maya adalah ini. Benda maya adalah bayangan yang berfungsi sebagai benda pada alat optik tentunya ya. Dan ini yang penting, jaraknya bertanda negatif. Berupa benda maya itu berupa bayangan berfungsi sebagai benda pada alat optik dan jaraknya negatif. Bagaimana? Ini cermin datar lagi menghadap ke kiri sama dengan ini. Terus sinar hijau datang mengumpul sebetulnya. Nanti ada pasangannya ya, ada sinar pasangannya. Tapi supaya jelas kita tunjukkan satu persatu dulu. Datang mengumpul menuju cermin, menuju belakang cermin sebetulnya, tapi terhalang oleh cermin dan dipantulkan menjadi sini. Kenapa dipantulkan seperti ini? Lagi-lagi berlaku hukum pemantulan. Kalau misalnya sudut datangnya 15, ya sudut pantulnya 15. Kemudian sinar yang kedua, sinar kuning, datang ke cermin, sebetulnya mau nembus ke cermin, tapi dihalang-halangi oleh cermin, dipotong oleh cermin. Maka dipantulkan ini, kuning ini juga. Jadi sinar hijau dan sinar kuning ini datang mengumpul. Artinya kedua sinar ini sebetulnya menghasilkan bayangan nyata nanti di belakang sini sebetulnya. Tapi bayangan nyata tadi berfungsi sebagai benda maya untuk cermin di sini. Kenapa dipantulkan seperti ini? Lagi-lagi berlaku hukum pemantulan. Sudut datang 25 ini misal ya, sama dengan sudut pantul. Jadi kalau datangnya itu 15 ya, dari normal 15, pantulnya ya 15. Datangnya dari sini 25, pantulnya ya 25. Jadi saya ulangi, sinar hijau ini atas dan bawah, ini sinar kuning ini nanti membentuk bayangan di sini. Kita tunjukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Aslinya umpama tidak ada cermin akan terbentuk bayangan nyata di sini. Tapi bayangan nyata di sini berfungsi sebagai benda maya bagi cermin. Bagi lensa ya bisa saja. Di sini cermin dulu. Nah, ini benda maya yang berasal dari bayangan yang dihasilkan oleh sinar mengumpul ini hijau ini dan ini kuning ini mengumpul di sini. Ini aslinya bayangan nyata tapi berfungsi menjadi benda maya gara-gara dipotong oleh cermin datar yang menghadap ke kiri. Sedangkan ini bayangan dari benda maya ini, dan bayangan ini sifatnya nyata. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau bendanya nyata, bayangannya maya, berlawanan sifat. Kalau bendanya maya, bayangannya nyata, seperti ini. Jadi seperti ini. Kita tunjukkan selanjutnya. Nah, ini kita ulangi lagi arahnya sinar tadi seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi. Sinar atas dan bawah ini mengumpul ada di sini sebetulnya, tapi dikembalikan oleh atau dipantulkan oleh cermin. Ya ini hasilnya. Nah ini benda maya bagi cermin. Sedangkan ini bayangan nyata dari benda maya ini. Jadi kalau bendanya maya, bayangannya nyata. Nah selanjutnya seperti ini. Nah ini sebagai pembandingnya. Kita ulangi ya. Kalau ini benda nyata yang di sini Petro ini menyebar atau datang ke menyebar dan datang ke cermin. Kalau ini mengumpul itu bedanya di situ. Kita ulangi ya. Sinarnya ini dari kuncirnya ini. Nah, menyebar lah. Kalau ini tadi kan, kalau yang ini tadi kan mengumpul. Mengumpul lah, mengumpul. Itu bedanya.
Kalau ini kita ulang sekali lagi, ini menyebar. Nah, seperti ini. Ini benda nyata yang menghasilkan bayangan maya. Ini benda maya, ya, satu aksennya satu. Kalau ini aksennya dua, ini bayangannya dari ini berarti. Ini menghasilkan bayangan nyata. Kita teruskan, jaraknya bertanda negatif. Ini jarak bendanya negatif. Di sini memang ada perjanjian tanda yang tidak kita tulis, tapi harus kita pahami. Jarak pengukuran selalu dimulai dari cermin. Pengukuran selalu dimulai dari cermin. Atau alat optik secara umum, atau lensa juga bisa dimulai dari sini. Jarak benda positif sesuai perjanjian itu kalau arah pengukurannya berlawanan dengan sinar datang. Jadi positifnya itu ke kiri sini, jarak bendanya. Tapi karena bendanya ini ada di kanan, berarti tidak berlawanan dengan arah sinar datang, tapi searah. Makanya jarak bendanya negatif, ya, kita ulangi. Nah, ini negatif karena searah dengan sinar datang. Padahal menurut perjanjiannya positif kalau pengukurannya dari cermin atau lensa berlawanan arah dengan sinar datang. Jadi kalau sinar datangnya ke kanan, pengukurannya ke kiri, itu baru positif. Kalau sinar datangnya ke kanan, pengukurannya ke kanan, jarak benda ini negatif. Makanya ini terpenuhi, jaraknya bertanda negatif. Ini nggak bisa dipotong, ini harus lengkap ini, ya. Nah, sebagai pembandingnya nih, kita perhatikan di sini sebagai pembandingnya. Nah, ini jarak benda positif. Kenapa? Sinar datang ke cermin ke kanan. Ini sinar 1 maupun sinar 2. Pengukurannya dari cermin ke kiri, ke benda nyata ini. Jarak benda ke kanan, pengukuran dari cermin ke kiri, sehingga arah pengukuran jarak benda berlawanan arah dengan sinar datang, ini positif. Kalau searah dengan sinar datang, negatif ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, jarak bayangannya di sini positif. Kenapa jarak bayangan positif? Karena jarak bayangan positif kalau arah pengukurannya searah dengan sinar pantul untuk cermin. Sedangkan untuk lensa nanti searah dengan sinar bias. Itu baru jarak bayangan SI positif. Nah, sebagai pembandingnya di sini. Kalau di sini kan bayangannya ada di kanan, pengukurannya kan dari cermin ke kanan. Sedangkan sinar pantulnya ke kiri. Maka arah pengukuran jarak bayangan berlawanan dengan arah sinar pantul, itu negatif di sini. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjelaskan, ya. Jadi sekali lagi, jarak benda positif kalau untuk cermin, ya, arah pengukuran berlawanan, ya, dimulai dari cermin berlawanan dengan sinar datang. Sinar datangnya ke kanan, pengukurannya ke kiri, ini positif. Kalau ini sinar datangnya ke kanan, pengukuran jarak bendanya ke kanan, makanya ini jarak bendanya negatif. Untuk jarak bayangan itu positif kalau arah pengukuran searah dengan sinar pantul. Ini sinar pantulnya ke kiri untuk sini, ya. Pengukurannya dari cermin juga ke kiri searah, maka SI positif. Sedangkan di sini sinar pantul ke kiri, ya, sinar pantul ke kiri, tapi pengukuran jarak bayangan ke kanan karena bayangannya ada di sini. Maka di sini SI-nya negatif, di sini SI-nya positif. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita tentang cermin datar dan menjadi jawaban apa yang dimaksud dengan benda maya yang selama ini menjadi pertanyaan kita, ya. Jadi inilah penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu. Salam NKRI.